مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. فصل. وعليك يا أخي بإصلاح النية وإخلاصها وتفقدها والتفكر فيها قبل الدخول في العمل، فإنها أساس العمل والأعمال تابعة لها حسنا وقبحا وصحة وفسادا. فقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فعليك ألا تقول قولا ولا تعمل عملا ولا تعزم على أمر إلا وتكون ناويا بذلك التقرب إلى الله وابتغاء الثواب الذي رتبه سبحانه على الأمر المنوي من باب المنة والفضل. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'd. Sebagaimana biasa, kita lanjutkan kitab daripada Risalatul Mu'awanah, yang mana kita masuk ke fasal yang kedua. Setelah selesai dari fasal yang pertama yang menjelaskan keyakinan, tentang keyakinan, bagaimana pentingnya keyakinan. Sama-sama udah kita tahu pentingnya keyakinan kita, supaya katakan di sini di antara buah atau hasil dari keyakinan yang kuat yaitu tenang atau ketenangan hati. Jadi kalau keyakinan kita ini kuat, maka kita akan mendapatkan ketenangan hati, tenang dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebelumnya dijelaskan cara bagaimana kita meningkatkan atau menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum ada 3 cara. Yang pertama itu dengan membaca dan menyimak makna yang terkandung dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Yang kedua dengan memperbanyak tafakur ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, berusaha sebisa mungkin untuk mengamalkan apa yang kita yakini, mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, pasal yang kedua mengenai niat. Pasal yang kedua mengenai niat. Wa 'alaika ya akhi bi islahin niyyati wa ikhlasiha wa tafaqqudiha wa tafakkuri fiha qabla ad-dukhul fil 'amal. Fa innaha asasul 'amal wal a'malu tabi'atun laha husnan wa qubhan wa sihhatan wa fasadan. Ada dua orang misalkan. Kalau 2 orang sama-sama ibadah. Yang satu sholat, yang satunya juga sholat, yang satunya puasa. Kayak tadi kan puasa tuh ya, puasa ya tadi ya. Kalau tadi nggak puasa, besok puasa. Satu puasa, satunya juga puasa. Cuma yang satu misalkan pahalanya lebih besar dari yang satunya lagi, atau keuntungan yang didapatkan lebih besar
dibandingkan yang satu. Padahal jenis ibadahnya sama, capeknya sama, cuma keuntungan yang didapatkan bisa berbeda. Kenapa? Karena niat. Yang satu niatnya lebih katakan lebih baik niatnya, kemudian lebih banyak niatnya, lebih sungguh-sungguh niatnya, lebih tulus niatnya. Yang satu lagi walaupun capeknya sama, ibadahnya sama, cuma mungkin niatnya kurang baik. Ada yang kurang tepat di niatnya, atau kurang sungguh-sungguh, kurang serius dalam niat, atau misalkan kurang banyak niat. Jadi keuntungan yang dihasilkan pun berbeda. Kalau misalkan kita dikasih pilihan mau jadi yang mana, pastinya kita mau jadi orang yang dengan ibadah yang sama mendapat keuntungan lebih besar. Siapa yang nggak mau? Amalnya sama, cuman untungan lebih banyak. Pasti kita mau yang orang yang semacam itu. Amal ibadahnya itu memang memberikan keuntungan, memberikan pahala. Nah, ini tidak mungkin terwujud kecuali kalau niat kita ini betul, niat kita ini benar, niat kita ini sungguh-sungguh, niat kita ini tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang kita contohkan masalah ibadah, puasa, sholat, mungkin apalagi sedekah, zikir, yang tiap hari kita kerjakan, yang biasanya tiap hari kita kerjakan, dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi. Dari mulai pagi itu kita bangun, kita sholat, ntar siang sholat lagi, kemudian ibadah-ibadah yang lain. Maka setiap orang nggak terlepas dari dua hal tadi. Ada yang mendapatkan keuntungan dari ibadahnya banyak, ada yang mendapat keuntungan dari ibadahnya cuman nggak banyak. Dan jangan sampai kita jadi yang ketiga. Yang ketiga ini nggak mendapatkan keuntungan apa-apa dari ibadahnya. Ada lagi yang keempat, lebih buruk lagi keadaannya. Ibadahnya ini justru menjadi bumerang buat dia. Ibadahnya jadi musuh dia. Ibadahnya ini justru merugikan dia. Ada nggak? Ada. Jadi 4 golongan. Ada yang pahalanya banyak, ada yang pahalanya itu nggak sebanyak yang pertama, ada yang nggak memberikan apa-apa, ada yang justru merugikan dia. Padahal usaha yang mereka berikan itu sama. Apa yang membedakan? Niatnya. Nah, maka niat ini sangat penting. Niat ini sangat penting. Terus gimana cara niat? Nanti akan dijelaskan oleh Imam Al-Haddad. Intinya kita harus sadari, harus paham, niat ini dalam kehidupan manusia secara umum itu sangat penting. Harus kita perhatiin, harus kita renungkan, harus kita prioritaskan masalah niat. Karena jangan sampai kita berbuat suatu perbuatan amal ibadah, kemudian kita nggak dapat apa-apa, sia-sia amal ibadah. Nggak ada yang mau kayak gitu. Sholat ini segala macam, nggak dapat apa-apa, nggak ada yang mau. Kenapa? Karena niatnya ini ada yang salah di niat. Bahkan lebih dari itu, nggak cuma ibadah, tapi setiap gerak-gerik kita ini bisa memberikan keuntungan, bisa memberikan kerugian. Setiap gerak-gerik kita, kalau udah gerak-gerik kan apapun yang kita kerjakan, mau itu ibadah atau kebiasaan kita sehari-hari yang kita anggap itu suatu aktivitas keseharian kita, itu semuanya bisa berpotensi mendatangkan keuntungan, bisa berpotensi mendatangkan kerugian. Karena kalau kita ini cerdas, kalau kita teliti, segala sesuatu yang kita lakukan bisa memiliki nilai karena ibadah. Ya mungkin misalkan ada 2 orang dalam satu hari, yang satu sholatnya cuma yang wajib-wajib aja, yang satu sholat sunnahnya banyak, yang satu sedekahnya sedikit, yang satu sedekahnya. Cuma dari segi pahala misalkan justru yang unggul yang ibadahnya biasa-biasa aja. Kenapa?
karena niatnya betul, niatnya ini serius, niatnya tulus. Kan dikatakan ada sebagian orang soleh itu satu amal ibadah yang mereka kerjakan, pahalanya nggak bisa ditandingi oleh amal ibadah satu orang dari mulai balik sampai meninggal. Ya, kan si A nih, katakan orang soleh si A, sembayang dia 2 rakaat, pahala yang dihasilkan nggak bisa ditandingi sama orang yang pahala ibadah dari mulai dia balik sampai dia meninggal. Padahal ibadahnya capainya sama. Bayangin, mau gak kita kayak gitu? Mau pasti. 2 rakaat bisa nandingin amal ibadah satu orang dari mulai balik sampai meninggal. Bahkan ada sebagian yang mengatakan amal ibadahnya itu nggak bisa ditandingi sama amal ibadah semua orang yang hidup sezaman dengan dia dari mulai mereka balik sampai mereka meninggal. Ini bukan rekayasa, bukan cuma omong kosong ya, tapi memang seperti itu. Apa yang membedakan apa? Niatnya. Niat yang menjadi pembeda. Jadi kita harus pahami betapa pentingnya niat dalam kehidupan kita secara keseharian kita. Dari mulai kita bangun sampai tidur. Niat ini memiliki andil besar dalam setiap gerak-gerik manusia. Yang menentukan dia ini selamat di akhirat atau celaka, niat. Dikatakan islahin niyah, perbaiki niat. Hendaknya kita ini memperbaiki niat kita. Wa ikhlasiha, nggak cukup niatnya ini. Nah, ini berkaitan antara niat yang baik dengan niat yang ikhlas. Karena ikhlas itu syarat mutlak. Niat dikatakan itu betul niatnya kalau ikhlas. Niat itu dikatakan sah, niat itu dikatakan betul, niat itu dikatakan benar kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti ikhlas? Kita melakukan hal tersebut karena Allah. Ini kedengaran simpel, cuma luar biasa. Islahin niyah wa ikhlasiha, memperbaiki niat kita dan semata-mata melakukan apapun yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma ibadah, tapi setiap gerak-gerik kita kerjakan, kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tafaggudiha, tafaggud artinya mencari-cari, artinya memperbanyak niat. Memperbanyak niat. Wa at-tafakkur fiha, merenungi, memikirkan apa yang kita niatkan untuk satu aktivitas tertentu. Qabla dukhuli fil amal, sebelum kita mulai suatu amal, suatu pekerjaan. Sebelum kita kerjain, pikirin dulu, kenapa saya harus kerjakan? Buat apa saya kerjakan? Kenapa saya mesti kerjakan ini? Kenapa saya mesti sholat? Buat apa saya sholat? Bukan berarti nggak mau sholat, bukan ya. Cuma kita harus, kenapa saya mesti sholat? Tujuannya kemana? Nah, ini kalau misalkan dia akhirnya tahu, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah merintahkan kita sholat. Kenapa Allah merintahkan kita sholat? Ya, karena kita hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang memberikan kita nikmat, yang menjanjikan surga bagi orang yang taat kepadanya. Jadi semakin kita ini memikirkan niat sebelum melakukan amal ibadah, maka kualitas ibadah kita itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena kita pikirin dulu sebelum mengerjakan ibadah tersebut. Qabla dukhuli fil amal, sebelum memulai melakukan aktivitas tersebut secara umum. Fa innaha asasul amal, karena niat ini pondasi amal kita. Bangunan kalau nggak ada pondasinya hancur. Ibadah kalau nggak ada niatnya hancur, nggak ada manfaatnya itu sedikit.
Wal amal tabi'atun laha. Amal ibadah mengikuti niat yang niat seseorang. Qubhan wa sihhatan, husnan wa qubhan wa sihhatan wa fasada. Kalau niatnya bagus, maka amal ibadahnya otomatis bagus. Kalau niatnya enggak baik, maka amal ibadahnya otomatis enggak baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis yang populer. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan tergantung niat. Dan yang diberikan untuk seseorang tergantung apa yang diniatkan. Yang didapatkan oleh seseorang tergantung yang diniatkan. Yang dia dapat dari amal ibadahnya tergantung apa yang diniatkan. Kalau niatnya banyak, seakan-akan dibawa wadah yang besar. Kalau nggak ada niatnya, nggak bawa wadah. Wa innama likulli imri'in ma nawa fa'alaika alla taqula qawlan wa la ta'malu 'amalan wa la ta'zima 'ala amrin illa wa takuna nawin bidzalika taqarrubullah. Imam Haddad sini mengatakan niat pokok dalam setiap aktivitas kita. Setiap sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita ucapkan, sesuatu yang kita niatkan, maka niat utama itu apa? At-taqarruba ilallah subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan yang kita ucapkan, pekerjaan yang kita lakukan, rencana yang kita buat, jangan lepas dari niat untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mau itu ibadah atau kebiasaan setiap. Kalau maksiat nggak mungkin. Maksiat niatnya buat ibadah atau karena Allah nggak mungkin ya. Jadi kalau maksiat nggak mungkin bisa dirubah niatnya. Jadi kalau ibadah atau kebiasaan kita setiap hari itu harus kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala taqula qawlan wa la ta'malu 'amalan. Allah taqula qawlan wa la ta'malu 'amalan wa la ta'zima 'ala amrin illa wa takuna nawiyan bidzalika at-taqarruba ila Allah wa ibtigha'a ath-thawab alladzi rattabahu subhanahu 'ala al-amri al-manwi min babil minnati wal fadl. Ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, niatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala yang Allah janjikan semata-mata karena kasih sayang dan kemurahan Allah. Allah janji karena memang Allah ini Maha Murah, Maha Dermawan. Kalau hambanya melakukan suatu ibadah, maka Allah janjikan surga. Allah janjikan pahala. Jadi ketika kita melakukan amal ibadah tersebut, apapun aktivitas yang kita lakukan, kita niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap pahala yang Allah janjikan. Karena kemurahan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita misalkan kita perhatikan aktivitas kita sehari-hari, mana yang udah aktivitas atau amal ibadah yang memang sebelum kita kerjakan kita persiapkan niat terlebih dahulu. Kenapa? Kalau kita niatnya seperti ini, maka setiap yang kita lakukan memberikan keuntungan buat kita. Semua hal yang kita kerjakan. Dan mulai bangun tidur misalkan, ngapain bangun tidur? Bangun tidur mau sholat misalkan. Kenapa kita sholat? Supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, hal yang paling baik yang manusia lakukan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan melaksanakan kewajibannya. Jadi semakin kita ini tahu keutamaan amal ibadah, apakah dari Al-Quran atau dari hadis, maka semakin kuat niat kita. Karena beda orang yang paham Al-Quran, yang paham hadis, kualitas ibadah mereka dengan kualitas ibadah orang yang tahu sholat itu wajib, tahu, cuman nggak tahu keutamaannya apa. Kemudian ancaman Allah bagi orang yang meninggalkan sholat itu apa. Tahu dari mana? Tahu dari Al-Quran, tahu dari hadis. Nah, kualitas ibadahnya pasti beda. Kenapa? Karena niat mereka pasti berbeda juga. Jadi niat ini itu tergantung pengetahuan orang yang ingin melakukan ibadah. Semakin luas pengetahuannya, semakin
Kalau diamalkan pengetahuan tersebut, ilmu dia ini semakin berkualitas ibadah yang dia kerjakan. Kemudian apalagi habis sholat misalkan zikir, maka zikir juga seperti itu. Niat supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Kemudian setelah sholat, setelah zikir, kemudian misalkan sarapan juga seperti itu. Makan setiap hari pasti kita makan sarapan, makan siang atau makan malam. Niatnya apa? Niat supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana niatnya? Ya, itu kan secara umum kita melakukan apapun yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kadang setiap amal ibadah itu punya niat yang berbeda-beda. Misalkan contoh kita mau makan, niatnya gimana? Ya, kita niat makan supaya badan kita kuat, bisa mengerjakan ibadah. Karena kalau nggak makan kan lemes. Kalau nggak makan nggak ada tenaganya. Nggak makan ya, kenapa saya mesti makan? Udah makan aja, ribet banget pakai nanya-nanya mau ngapain ya. Nah itu akhirnya apa? Akhirnya sebenarnya rugi gitu ya. Ketika kita bisa mendapatkan keuntungan dari satu amal ibadah, kemudian kita nggak dapat, rugi berarti kita. Rugi nggak? Rugi. Ya. Sebenarnya kita bisa untung, cuman kita nggak mau, rugi. Padahal cuman niat doang. Tiap hari kan kita makan. Tiap hari kita makan. Nah, kemudian orang yang memang punya perhatian khusus dalam urusan niat, pasti itu akan memberikan pengaruh yang besar. Contoh misalnya, setiap mau makan, diniat supaya kuat ibadah. Nanti misalkan namanya aktivitas sehari-hari, ada aja ujiannya. Ya, kadang misalkan ada yang godaan-godaan, ada yang ngajak maksiat atau yang lain. Nah, dia keinget tadi gue makan niatnya mau ibadah, masa iya? Sekarang kekuatan yang dihasilkan karena dia sarapan pagi tadi mau digunakan buat maksiat. Pelan-pelan dia akan memberikan pengaruh, akan memberikan perubahan buat orang yang memang memperhatikan niat sebelum melaksanakan amal perbuatan apapun. Beda kalau misalnya memang tiap hari udah begitu aja, yang penting makan minum, tidur, makan minum tidur, makan minum tidur. Jadi nggak ada, jadi hidupnya itu nggak ketahuan tujuannya mau kemana, nggak ketahuan mau ngapain, itu nggak tahu mau kemana hidupnya. Pokoknya ribet banget ini makan minum, ngapain dipikirin sih? Ya kita kan dikasih akal. Orang itu kan manusia itu mulia karena akalnya. Bukan karena bisa makan bisa minum, bukan bisa ya. Kalau bisa makan bisa minum, binatang juga bisa. Punya rumah, binatang juga bisa punya rumah. Ya. Hebatan dia nggak pakai kerja kan ya. Punya sarang, punya tempat tinggal. Kan kita ini manusia itu mulia karena akalnya. Bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk. Bisa paham apa tujuan penciptaan dia. Jadi seperti itu. Maka kita harus belajar untuk memikirkan atau niat sebelum melakukan aktivitas apapun. Jadi ada sesuatu yang kita dapat. Setiap amal yang kita kerjakan. Kemudian tadi paginya sarapan diniatin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus juga siang seperti itu. Yang kerja misalkan ngapain kerja? Yang kerja supaya misalnya dia punya tanggungan. Pertama dia niatnya ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya enggak ketergantungan sama orang lain, enggak nyusahin orang lain, dan seterusnya. Supaya bisa bantu orang lain, membantu orang yang membutuhkan, membantu orang yang kesulitan. Nah, terus setiap amal perbuatan, setiap aktivitas yang kita kerjakan, niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru hidupnya lebih bermakna. Jadi orang yang mementingkan niat sebelum melakukan aktivitas, dia akan lebih banyak berpikir. Mau ngapa-ngapain mikir dulu. Jangan udah selesai baru mikir. Habis ngomong baru mikir. Habis ngerjain baru mikir, ya. Sebelum mengerjakan sesuatu apapun, sebelum mengucapkan sesuatu apapun, pikirin dulu. Nah, ini niatnya apaan? Kalau kira-kira nggak ada niatnya, jangan dikerjain. Jangan dikerjain.
Bahkan suatu hal yang mubah sekalipun ya, suatu hal yang mubah. Selama mubah, selama nggak dosa, walaupun misalkan itu berkaitan dengan kesenangan kita. Kalau kita niatkan hal yang baik, ada manfaatnya juga. Jalan-jalan, misalnya katakan jalan-jalan kan namanya kan, kalau kita anggap ya apa namanya, buat refreshing atau menghibur, ya hiburan lah namanya. Ya. Kalau kita niatin karena Allah, ada pahalanya juga. Asalkan niati apa namanya jalan-jalan ini masih kategori boleh gitu ya. Beda mau kemana jalan-jalan ya, mau ke Bali, mau ke pantai karena Allah, mau dakwah, wah itu nggak bisa itu ya, nggak bisa. Kenapa? Kan orang pada nggak pakai baju di sana. Yes, saya niat karena Allah, nggak bisa. Itu namanya memaksakan niat ya. Dia pun dalam hati kecilnya paham kalau niatnya ini nggak benar gitu ya. Cuman dia bisa ngomong aja saya niat karena Allah. Katakan misalkan jalan-jalan kemana gitu, niatnya apa? Silaturahmi. Kalau niatnya itu memang serius, pasti ntar di perjalanan Allah mudahkan buat hal-hal yang baik, hal yang positif karena niatnya udah kuat gitu. Padahal kalau misalnya orang jalan-jalan niatnya memang buat senang-senang segala macam, pasti di perjalanan itu memang diarahkan kepada hal-hal yang nggak baik. Karena niatnya udah ada yang kurang pas di niatnya. Mana pengandaran? Mungkin niatnya apaan? Niatnya supaya tafakur, supaya mensyukuri nikmat Allah, udah dikasih rezeki mau bersyukur. Kalau niatnya memang serius, pasti nanti di jalan diarahkan ke hal-hal yang baik ya. Sholatnya nggak ketinggalan, mungkin sholatnya bisa berjamaah sama keluarganya. Kemudian pokoknya kita rasakan sendiri. Kita rasakan sendiri. Kalau niatnya itu benar, pasti di tengah-tengah amal perbuatan tersebut atau aktivitas tersebut, Allah kasih jalan buat hal-hal yang baik. Karena niatnya baik. Segala sesuatu kita harus niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alam annahu la yasihu at-taqarrub ila Allah illa bima syara'ahu ala lisan rasulih min al-fara'idi wan nawafil. Wa qad tu'athiru niyyatu as-sadiqah fil amri al-mubah fa yasiru qurbatan lillah min haitsu an al-wasail hukum muqasid. Yang udah kita bahas sebelumnya. Kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan aktivitas kita sehari-hari kalau memang itu memang dasar hukumnya wajib atau sunnah. Salat yang kita kerjakan yang wajib, salat sunnah yang kita kerjakan berarti sunnah. Sedekah yang kita keluarkan berarti sunnah. Kemudian pokoknya yang wajib dan yang sunnah. Adapun yang mubah, aktivitas kita sehari-hari yang mubah, makan, minum, tidur, apalagi namanya ngobrol sama orang. Ngobrol pun kalau kita niatnya itu, kenapa ngobrol? Girangin orang misalkan. Kenapa nongkrong sama teman-temannya girangin orang, girangin teman-temannya ya. Atau niatnya itu mau ngasih nasihat ya. Seandainya ada celah dia bisa ngajak kebaikan, ngasih nasihat, dia mau kerjakan. Niatnya seperti itu, pasti nanti ketika dia ngobrol arahnya jelas. Mana nih, mau ngobrolin apaan nih? Tapi kalau misalkan niatnya nggak jelas, ngapain ngobrol? Mending ngobrol aja dah, bosan di rumah. Ya udah, akhirnya obrolan itu nggak jelas kemana arahnya kan. Tapi kalau misalkan orang kenapa mau ngobrol? Ya supaya mungkin dia bisa ngambil ilmu dari temennya, bisa ngambil pelajaran dari temennya, bisa ngajak temennya kebaikan, bisa nasihatin temennya kalau lagi salah. Pasti obrolannya itu terarah kemana. Pokoknya hal sekecil apapun kalau kita perhatikan, kalau niat kita itu betul, maka itu akan berimbas pada aktivitas yang kita kerjakan. Kalau asal niatnya sungguh-sungguh ya, bukan cuma gue mau ini. Itu namanya niatnya pora-pora ya. Kan malaikat nggak bisa dibohongin kalau urusan niat. Mungkin kita bisa bohongin orang lain, gue niatnya ini seperti ini. Tapi Allah nggak bisa dibohongin. Allah tahu niat kita. Imam Haddad sih mengatakan bisa saja niat yang sungguh-sungguh, niat yang tulus itu memberikan efek pada aktivitas atau kebiasaan kita setiap hari. Sehingga kebiasaan kita setiap hari ini memiliki nilai tagurrub, memiliki nilai ibadah. Kebiasaan kita memiliki nilai ibadah. Minumnya, makannya, tidurnya itu ada pahalanya. Bisa nggak? Bisa banget. Asalkan niatnya itu sungguh-sungguh. Ini suatu
keluasan, suatu nikmat, suatu katakanlah keuntungan buat kita. Kebiasaan kita tiap hari bisa memiliki nilai ibadah. Yang pasti kita kerjain tiap hari bisa ada nilai pahala, nilai ibadahnya. Asalkan niatnya sungguh. Gampang ini. Jadi orang baik itu sebenarnya gampang asal mau. Asal mau gampang. Yang penting apa? Hatinya. Hati kalau baik, insya Allah aktivitasnya, amal ibadah yang luar juga menjadi baik. Wa qad tu'athiru an-niyatu as-sadiqah fil amr al-mubah fa yasiru qurbatan lillah min haitsu anna lil wasail hukmul maqasid. Anna lil wasail hukmul maqasid. Perantara itu tergantung tujuannya. Makan dan minum ini perantara. Tujuannya apa? Kalau misalkan supaya kuat ibadah, berarti dia hukumnya seperti hukum ibadah. Mau ngapain makan? Sebagai perantara, sebab supaya kita kuat ibadah. Oh, berarti makan ini ibadah. Ngapain tidur? Supaya nanti bisa bangun sahur buat puasa. Puasa ibadah, berarti tidurnya pun ibadah. Nah, itu maksudnya. Setiap yang kita lakukan tiap hari itu semuanya perantara semua. Mau ngapain? Ngapain kita makan? Ngapain kita minum? Ngapain kita tidur? Nah, itu semuanya perantara. Kalau kita niatnya itu buat kuat dalam beribadah, maka semua yang kita kerjakan tiap hari memiliki nilai ibadah. Jadi orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena semua yang dikerjakan memiliki memberikan keuntungan buat dia. Min haitsu anil wasaili hukmul maqasid kaman yanwi bi aklihi at-tagawi ala taatillah. Contoh orang niat ketika makan supaya dia bisa kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang makannya itu niatnya supaya kuat ibadah, tapi niatnya ini tulus, pasti makannya itu ketakar gitu kan? Makannya ketakar. Makannya apaan? Makannya itu enggak terlalu banyak. Kan dia tahu kalau kebanyakan pasti lemes bawaannya. Bukan seger ya. Kok tahu ya? Kita semua tahu ya karena kita tiap hari kerjakan. Kalau makannya kebanyakan, yang ada bukan semangat sembahyang, yang ada bukan semangat ngantuk banget itu dia. Jadi orang yang niatnya sungguh-sungguh, maka dia tahu harus makannya itu harus seberapa banyak ya, supaya benar-benar ibadahku kuat. Kemudian dia juga tahu makan ini harus dihasilkan dari harta yang halal. Kalau makanan yang masuk ke perut kita dari harta yang enggak halal, justru membuat ibadah kita enggak diterima. Jadi niat ini itu akan memiliki kaitan antara satu amal perbuatan dengan perbuatan ya. Ini contoh gampang dari masalah makan. Ngapain niat makan? Supaya kuat ibadah. Makannya enggak banyak. Makanan yang dibeli dari harta yang halal. Karena dia tahu kalau harta enggak halal, yang masuk ke perutnya bikin ibadah dia enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya niat yang sungguh-sungguh. Niat yang serius. Serius dalam berniat. Maka akan memberikan keuntungan yang begitu besar buat orang tersebut. At-tagawi ala ta'atillah wa bi ityani ahlihi at-tasabbuba fi husuli waladin ya'budullah. Wa bi ityani ahli, khusus yang sudah menikah nih ya. Belum ada yang nikah, pian doang ini. Wahid sekarang nambah ya. Wahid nambah. Wa bi ityani ahlihi, dan misalkan orang yang berhubungan dengan istrinya ya. Berhubungan dengan istrinya. Ngapain niatnya apaan? Wah, mumpung mumpung udah nikah. Wah. Itu niatnya istilahnya niat manusiawi ya, karena setiap manusia punya syahwat. Bahkan kalau kita mau senang-senang, Allah bisa ngasih pahala ya, asalkan niatnya benar. Contohnya apa? At-tasabbuba fi husul walad ya'budullah. Kenapa dia berhubungan sama istrinya? Supaya nanti punya anak. Anaknya ini bisa rajin ibadah. Anaknya jadi anak yang soleh. Jadi niat nikah, niat berhubungan dengan istrinya supaya punya anak yang soleh. Punya anak yang soleh, yang bisa menambah umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi pernah bilang, nanti aku di akhirat itu membanggakan kalian di hadapan umat-umat yang lain.
Kenapa umatnya banyak? Pasti yang dibanggain umatnya yang benar kan gitu kan? Umatnya kan nggak semuanya benar. Pasti yang dibanggain sama Nabi itu yang umatnya benar. Jadi ketika kita punya anak yang soleh, berarti kita ikut andil, paling nggak kita bisa kita nggak katakan bisa balas jasa Nabi bukannya, tapi berusaha untuk membahagiakan beliau. Dengan apa? Dengan menambah pasukan umat. Dengan apa? Dengan punya anak yang soleh. Kalau ketika berhubungan dengan keluarganya, dengan istrinya, niatnya seperti itu, nanti kalau udah punya anak, itu niat yang dulu ketika dia ini berhubungan nyambung terus. Kan niatnya supaya jadi anak soleh. Anaknya dididik dengan didikan Islam, diajarkan akhlaknya Nabi. Kenapa? Karena pas lagi berhubungan dengan istrinya, niatnya supaya ini anak ini soleh. Jadi itu niat terus berkaitan dengan amal ibadah yang lain, dengan perbuatan yang lain. Cuma kalau misalkan ya mumpung boleh misalkan, ya anaknya mau kayak gimana kayak terserah ya. Jadi niat ini memiliki andil yang besar, pengaruh yang besar. Tergantung bagaimana niat kita dalam melakukan amal ibadah. Intinya semua kembali ke at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yushtaratu li sidqin niyyah alla yukadzibahal amal. Nah, selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Imam Haddad, niat yang tulus itu yang seperti apa. Orang ini dikatakan niatnya ini sungguh-sungguh ya. Kalau bagaimana niat? Karena ada orang kadang cuma ngomong niatnya karena Allah, padahal sebenarnya enggak. Insyaallah kita akan jelaskan minggu yang akan datang.